Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Auzia Alfiareta. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang komputer masyarakat. Yang pertama itu ada jelaskan pengertian digital literasi. Kedua, peran digital literasi di berbagai bidang beserta manfaat dan kelemahannya. Tiga, apa itu e-commerce, manfaat dan kelemahannya. Keempat, jelaskan apa itu B2B atau yang sering kita sebut business to business. B2C, business to consumer. C2C, consumer to consumer, beserta contoh penerapan masing-masingnya. Catatan dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjawab sedikit materi tentang komputer masyarakat. Baiklah, saya akan membahas yang poin pertama dulu ya. Di sini kita digital literasi. Definisi digital literasi atau digital literasi adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hal ini dibutuhkan untuk mengenali dan menggunakan kekuatan itu, untuk manipulasi dan mengubah media digital, untuk mendistribusikan pervasively dan mudah mengadaptasi mereka untuk menjadi bentuk-bentuk baru. Digital literasi tidak menggantikan bentuk-bentuk tradisional itu. Tetapi digital literasi itu dibangun berdasarkan pondasi bentuk tradisional dari digital literasi. Penelitian sekitar digital literasi berkaitan dengan aspek-aspek atau bentuk yang lebih luas terkait dengan belajar cara efektif, menemukan, menggunakan, meringkas, mengevaluasi, serta membuat dan mengkomunikasikan informasi saat menggunakan teknologi digital. Digital literasi meliputi semua perangkat digital seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, internet, dan ponsel. Seseorang menggunakan keterampilan ini untuk berinteraksi dengan masyarakat atau dapat disebut juga warga digital. Dan sejarah singkat literasi digital. Istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005 oleh Dapis dan Shaw. 2011, literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak bermakna. Kemampuan untuk berhubungan tersebut menurut berbantuan komputer. Istilah aliterasi digital pernah digunakan tahun 1980-an oleh Dapis dan Shaw 2011. Secara umum bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dan dalam arti membaca non-sekuensial atau non-urutan berbantuan komputer. Komponen literasi digital menurut Bowden 2008, komponen literasi digital berdiri dari 4 berbagian sebagai berikut. Yang pertama itu tongkat pendukung berupa literasi itu sendiri dan literasi komputer, informasi, dan komputer. Kedua, pengetahuan latar belakang terbagi atas 2, yaitu dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Yang ketiga, kompetensi berupa pemahaman format digital dan non-digital. Kedua, penciptaan dan komunikasi informasi digital. Ketiga, evaluasi informasi. Keempat, perakitan pengetahuan. Kelima, literasi informasi, serta yang keenam, literasi media. Yang keempat, sikap dan perspektif. Ini merupakan hal yang sering
Jadi, yang menciptakan tautan antara konsep baru literasi digital dengan gagasan lama tentang literasi. Perseorangan tidak cukup memiliki keterampilan dan kompetensi, melainkan hal itu harus berlandaskan kerangka kerja moral. Serta untuk melakukan hal itu, paling kuat kedekatannya dengan istilah informasi dalam akar bahasa Latinnya informar. Artinya membentuk, memaparkan, pembelajaran mandiri dan literasi moral dan sosial merupakan kualitas yang ada pada seseorang dengan motivasi dan pemikiran mendayagunakan informasi sebaik-baik mungkin. Ketiga hal tersebut merupakan dasar pemahaman pentingnya informasi serta urusan yang baik dengan sumber daya informasi dan saluran komunikasi serta insentif untuk meningkatkan kemampuan seseorang ke tingkat yang lebih baik. Literasi moral menyangkut pemahaman bahwa akses yang hampir tidak terbatas pada web diikuti dengan pemahaman bahwa tidak semua materi yang diunduh itu bebas dari hak cipta. Keempat komponen dianggap merupakan tuntutan yang berat yang ditunjukkan pada pemakai informasi dan rasanya berat, namun hal tersebut merupakan keharusan bila seseorang berkecimpung dan berhasil dalam lingkungan informasi dewasa ini. Dalam hal ini, khususnya literasi digital merupakan alat yang ampuh untuk menghindari masalah dan paradok, khususnya dalam perilaku informasi seperti beban lebih informasi atau yang sering disebut dengan information overload, kecemasan informasi, penghindaran informasi dan sejenisnya yang dibuat oleh Bolden dan Robinson tahun 2009. Kompetensi utama literasi digital ada bermacam-macam. Ada 6 macam. Yang pertama itu pemanfaatan format digital dan non-digital. Yang kedua, penciptaan dan komunikasi informasi digital. Yang ketiga, evaluasi informasi. Keempat, penghimpunan atau perakitan pengetahuan. Kelima, literatur informasi dan literasi media. Serta digital literasi dan keterampilan abad 21. Digital literasi memerlukan keahlian tertentu dengan yang interdisipliner di alam informasi, daftar, media, dan teknologi, keterampilan belajar dan inovasi, dan hidup dan dalam keterampilan karir sebagai 3 set keterampilan yang individu perlu kuasai agar menjadi digital literasi atau keterampilan abad ke-21 tercangkup dalam keterampilan belajar dan inovasi. Kita juga harus mampu untuk bisa melatih kreativitas dan inovasi, berpikir kreatif dalam pemecahan masalah, dan komunikasi dan keterampilan kolaborasi dalam rangka untuk menjadi kompeten dalam kehidupan dan keterampilan karir. Perlu juga untuk dapat melaksanakan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, inisiatif dan pengarahan diri sendiri, keterampilan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. Serta Esat atau Al-Khalai berpendapat bahwa ada 5 jenis kemahiran yang tercangkup dalam istilah umum digital literasi. Yang pertama itu ada fotovisual literasi, adalah kemampuan untuk membaca dan menyimpulkan informasi dari visual. Yang kedua, reproduksi literasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk menciptakan karya baru dari pekerjaan. Yang ketiga ada percabangan literasi,
yaitu kemampuan untuk berhasil menavigasi di dalam media non-linear dari ruang digital. Keempat, informasi literasi adalah kemampuan untuk mencari, menemukan, menilai, dan mengevaluasi secara kritis informasi yang ditemukan di web. Serta yang kelima, yaitu sosio-emosional literasi, mengacu pada aspek-aspek sosial dan emosional hadir secara online. Apakah itu dari melalui sosialisasi dan kolaborasi atau hanya mengkonsumsi konten. Nah, dan yang untuk penggunaan digital literasi dalam masyarakat, yaitu digital literasi membantu orang berkomunikasi dan mengikuti tren masyarakat. Literasi dalam layanan jaringan sosial dan web 2.0 adalah situs yang membantu orang tetap berhubungan dengan orang lain, menyampaikan informasi yang tepat waktu dan bahkan menjual barang dan jasa. Ini adalah sebagian besar yang populer di kalangan generasi muda. Meskipun situs-situs seperti LinkedIn telah membuat berharga bagi para profesional yang lebih tua, digital literasi juga dapat mencegah orang percaya hoaks yang menyebar online atau merupakan hasil dari manipulasi foto. Email penipuan dan phishing sering mengambil keuntungan dari digital buta huruf, biaya korban uang, dan membuat mereka rentan terhadap pencurian identitas. Penelitian telah menunjukkan bahwa perbedaan tingkat digital literasi tergantung terutama pada usia dan tingkat pendidikan, sedangkan pengaruh gender menurun di antara orang-orang muda atau khususnya digital literasi yang tinggi dalam dimensi operasional. Misalnya cepat bergerak melalui hiperteks, keakraban dengan berbagai jenis sumber daya online. Sedangkan keterampilan untuk secara kritis mengevaluasi konten yang ditemukan secara online menunjukkan defisit. Nah, di sini ada juga pembahasan tentang penggunaan digital literasi dalam pendidikan. Sekolah atau memperbaharui kurikulum mereka untuk digital literasi mengikuti percepatan perkembangan teknologi, seperti halnya berisi komputer di dalam kelas. Penggunaan perangkat lunak pendidikan untuk mengajarkan kurikulum dan materi kursus yang dibuat tersedia. Untuk siswa secara online, guru sering mengajarkan keterampilan digital literasi untuk siswa yang menggunakan komputer untuk penelitian. Keterampilan tersebut termasuk memverifikasi sistem kredibel online dan bagaimana untuk mengutip situs web, Google dan Wikipedia yang digunakan oleh siswa untuk penelitian kehidupan sehari-hari. Pendidik sering diharuskan untuk disertifikasi dalam digital literasi untuk mengajar software tertentu dan lebih prevalently untuk mencegah plagiarisme di kalangan mahasiswa. Dan juga tentang penggunaan digital literasi dalam angkatan kerja. Nah, mereka yang berada dalam posisi digital literasi lebih cenderung secara ekonomi aman. Banyak pekerjaan memerlukan pengetahuan tentang komputer dan internet untuk melakukan fungsi dasar. Sebagai teknologi nirkabel, meningkatkan pekerjaan lebih membutuhkan kemampuan dengan ponsel misalnya, dan pada kadang-kadang digabungkan menjadi ponsel pintar atau kerah putih. Pekerjaan semakin dilakukan terutama pada komputer perangkat portable. Banyak dari pekerjaan ini membutuhkan bukti digital literasi untuk dipekerjakan atau dipromosikan. Kadang-kadang perusahaan akan melakukan tes sendiri untuk karyawan atau mencari karyawan potensial, sehingga digital literasi penting perannya dalam mengamankan pekerjaan.
Yang ada juga untuk pengertian kesenjangan digital literasi. Digital literasi dan akses digital telah menjadi differentiator kompetitif. Semakin penting menjembatani ekonomi dan pembangunan, sebagian besar adalah soal digital literasi meningkat dan akses bagi masyarakat yang telah ditinggalkan dari informasi dari teknologi komunikasi. Scholar Howard Besser berpendapat bahwa kesenjangan digital adalah lebih dari sekedar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Masalah ini mencakup aspek-aspek seperti literasi informasi, ketepatan isi, dan akses ke konten. Selain akses, kesenjangan digital antara mereka, ada yang menerapkan berpikir kritis untuk teknologi atau tidak, mereka yang berbahasa Inggris atau tidak, dan mereka yang tidak menciptakan digital konten atau hanya mengkonsumsinya. Nah, kalau di sini untuk dampak global, pejabat pemerintah di seluruh dunia telah menekankan pentingnya digital literasi. Untuk mereka, dalam hal ekonomi, banyak negara berkembang juga berfokus pada pendidikan digital literasi untuk bersaing secara global. Literasi digital berdampak pada pustakawan karena dia harus menguasai literasi informasi secara literasi lainnya sehingga memungkinkan pustakawan mengembangkan kegiatan literasi informasi di lingkungannya. Pengetahuan latar pustakawan mengembangkan kegiatan literasi. Dan ada banyak lagi pustakawan yang didominasi program sarjana masih diteruskan atau diubah. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa pustakawan yang berbasis sarjana ilmu perpustakaan merasakan kurang bekal ilmu pengetahuan lain ilmu perpustakaan untuk berkepentingan pekerjaan. Maka banyak pustakawan yang bergelar sarjana ilmu perpustakaan manakala sudah bekerja melanjutkan pendidikan di tingkat pasca sarjana. Bidang dari seperti komunikasi, pendidikan, sejarah dan lain-lain. Keadaan semacam itu mencetuskan gagasan mengapa beberapa lembaga penyelenggaraan pendidikan pustakawan lebih memusatkan pada pendidikan pasca sarjana disertai dengan kegiatan riset, sedangkan lembaga lain tetap berkonsentrasi pada program sarjana saja. Juga secara tidak langsung hal itu nampak pada usulan Forum Kerjasama Perpustakaan perguruan tinggi yang mengusulkan agar kepala perpustakaan universitas adalah mereka yang bergelar magister ilmu perpustakaan atau yang lebih tinggi. Elemen-elemen informasi literasi. Menggunakan informasi dalam berbagai bentuk menuntut sejumlah kemampuan melek atau literasius. Di luar kemampuan dasar seperti menulis dan membaca, berikut ini beberapa jenis atau melek yang berperan menjadi elemen dalam information literasi. Visual literasi. Visual literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan gambar, termasuk pula kemampuan untuk berpikir, belajar, serta mengekspresikan gambar tersebut. Visual literasi terbagi menjadi 3 konstruksi, yaitu yang pertama pembelajaran visual atau yang sering kita sebut dengan visual learning, atau artinya kemampuan dalam mengakuisisi, dalam mengkontribusi pengetahuan yang merupakan hasil interaksi dengan fenomenal visual. Yang kedua, pemikiran visual, visual thinking, yaitu kemampuan untuk mengorganisasikan citra mental pada hal-hal di seputar bentuk, garis, warna, tekstur, dan komposisi. Dan yang ketiga itu komunikasi visual, visual communication, kemampuan menggunakan simbol visual untuk mengekspresikan gagasan dan menyampaikan makna. Nah,
Untuk yang media literasi, menurut nasional, untuk media literasi, National Leadership Conference on Media literasi adalah kemampuan warga negara untuk mengakses, menganalisa, dan memproduksi informasi untuk hasil yang spesifik. Media mampu menyuntikkan nilai-nilai yang mampu mengubah pandangan dan bahkan sikap hidup secara misal. Untuk itu masyarakat memerlukan keterampilan melek media agar mampu mensikapi keberadaan media dengan lebih kritis dan bijaksana. Komputer literasi. Komputer merupakan alat yang dapat memfasilitasikan orang-orang dan memperluas kemampuan manusia dalam mempelajari dan memproses informasi. Contohnya yang paling nyata adalah penggunaan komputer secara luas dalam dunia pendidikan. Sekarang ini dapat dikatakan bahwa komputer telah menjadi bagian integral dari pendidikan. Komputer sering diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi dokumen dan data menggunakan perangkat lunak, pengolah kata, pangkalan kata, dan sebagainya. Namun, the Computer Science and Telecommunication Board of the National Research Council mendefinisikan kembali komputer literasi sebagai kemampuan dalam menguasai teknologi informasi. Nah, untuk digital literasi merupakan keahlian yang berkaitan dengan penguasaan sumber dan perangkat digital. Perkembangan pesat teknologi informasi dewasa ini telah menghasilkan banyak temuan-temuan digital terbaru. Tidak jarang hal ini dapat memicu terjadinya kesenjangan antar masyarakat dan bahkan agar bangsa mereka yang mampu mengejar dan menguasai perangkat-perangkat digital mutakhir dicitrakan sebagai penggenggam masa depan, dan sebaliknya yang tertinggal akan semakin sempit kesempatannya untuk meraih kemajuan. Dan ini adalah network literasi. Network literasi merupakan satu istilah yang masih terus berkembang atau evolving untuk dapat menempatkan, mengakses, dan menggunakan informasi dalam dunia berjaringan. Misalnya internet, pengguna harus menguasai keahlian ini. Menurut Eisenberg 2004, orang yang melek jaringan memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut: memiliki kesadaran akan luasnya penggunaan jasa dan sumber informasi berjejaring, memiliki pemahaman bagaimana sistem informasi berjejaring diciptakan dan dikelola, dan dapat melakukan temu baik informasi tertentu dari jaringan dengan menggunakan serangkaian alat temu balik informasi, dapat memanipulasi informasi berjejaring dengan memadukan dengan sumber lain dan meningkatkan nilai informasinya untuk kepentingan tertentu, dapat menggunakan informasi berjejaring untuk menganalisa dan memecahkan masalah, dan lain-lain. Untuk pertanyaan apa itu e-commerce, Elektronik komersi atau e-komersi adalah sebuah model bisnis di mana aktivitas transaksi dilakukan secara online melalui layanan jaringan internet. Transaksi yang terjadi di e-commerce tidak terbatas pada produk fisik saja, namun juga dapat membentuk layanan atau jasa dan juga pertukaran informasi. Jenis e-commerce. Berdasarkan jenisnya, e-commerce dibagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan sudut pandang siapa yang menjual kepada siapa. Berikut adalah beberapa jenis dari e-commerce. Keuntungan e-commerce dibanding bisnis lainnya. Banyak keuntungan dan manfaat yang dimiliki e-commerce dibandingkan dengan bisnis lainnya, khususnya bisnis yang terjadi secara offline. Di antaranya adalah yang pertama, mengurangi biaya.
Dibandingkan dengan bisnis offline, e-commerce hanya memerlukan biaya operasional yang lebih sedikit karena tidak perlu biaya untuk menyewa bangunan dan membayar tenaga kerja. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis karena selisih biaya operasional tersebut dapat dialokasikan untuk pengembangan bisnis. Dan yang kedua, jangkauan yang sangat luas. E-commerce memiliki potensi jangkauan yang sangat luas karena menggunakan layanan internet untuk melakukan transaksi. Orang-orang di seluruh daerah, bahkan di seluruh dunia, dapat mengakses dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, dapat diakses kapan saja. E-commerce memungkinkan toko dapat diakses kapan saja selama 24 jam atau 7 hari tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar untuk membuka toko setiap hari dibandingkan dengan membuka toko secara offline. Nah, yang keempat itu pertukaran informasi yang lebih cepat. Dengan e-commerce, pertukaran informasi antara pelaku bisnis dan konsumen terjadi lebih cepat. Karena dilakukan secara online, informasi dapat berupa spesifikasi produk, perkenalan produk terbaru hingga promosi yang diberikan oleh pelaku bisnis. Dan yang kelima, pengiriman barang yang cepat. Pengiriman barang yang cepat dan praktis adalah salah satu keuntungan e-commerce. Karena jarak dari pemesanan dan penerimaan barang yang cepat, pengguna e-commerce kerap kali melakukan repeat order. Hal ini dikarenakan jasa pengiriman barang yang kini terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik seperti antar raja. Dengan berbagai fitur unggulan seperti cek ongkir dan cek resi, sehingga konsumen dapat mengetahui informasi pengiriman dengan jelas. Nah, ini ada penerimaan teknologi. E-commerce tergolong sebuah teknologi yang baru di mana tidak semua orang dapat menerima dan menggunakannya dengan cepat. Konsumen baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi terlebih dahulu. Yang kedua itu trust. Dalam setiap bisnis, trust sangatlah dibutuhkan untuk mendorong konsumen melakukan transaksi. Masalah trust ini bisa timbul apabila bisnis e-commerce ini adalah sebuah yang baru diluncurkan sebagai belum banyak pengalaman dari pembeli yang melakukan transaksi di e-commerce tersebut. Dan security adalah hal penting dari sebuah e-commerce karena berbagai informasi transaksi dan informasi pribadi dari konsumen diberikan kepada bisnis e-commerce. Jika security tidak diperhatikan dengan baik, hal ini dapat menjadi masalah yang besar bagi kedua belah pihak. Itulah pembahasan lengkap mengenai e-commerce. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce memberikan banyak manfaat bagi pelaku bisnis dan juga konsumen. Oleh karena itu, kamu bisa mencoba berbisnis di e-commerce seperti e-commerce C2C atau marketplace karena perkembangan dan potensinya yang sangat besar. Jangan lupa gunakan layanan pengiriman dari antar raja untuk membantu mengembangkan bisnismu di e-commerce. Dan sekianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.